Salam semuanya, semoga sehat dan tetap sabar untuk menghadapi pandemi ini dengan sebaik-baiknya. Kali ini kita akan mempelajari sanitasi industri reroti. Dalam kegiatan sanitasi industri ini, kita akan mempelajari bagaimana membersihkan tempat pengolahan, alat, pekerja, dan bahan pangan dari kotoran yang berasal dari tanah, bahan kimia berbahaya, dan mikroorganisme seperti jamur dan bakteri. Sanitasi secara umum meliputi kegiatan membersihkan dan mencuci, yaitu menghilangkan kotoran dari tanah dengan cara kering menggunakan lap atau sabu dan dengan cara basah menggunakan air dan sabun. Bahan kimia seperti pestisida yang terikut pada bahan, alat, ataupun tempat pengolahan dibersihkan menggunakan air. Sanitasi secara khusus artinya menghilangkan sebagian bakteri atau jamur yang bisa membusukkan makanan menggunakan bahan kimia dan air panas. Biasanya digunakan larutan hipoklorit pada konsentrasi tertentu. Kalau yang dihilangkan adalah semua bakteri dan jamur, maka disebut disinfeksi, biasanya menggunakan bahan kimia yang lebih kuat. Sedangkan sterilisasi artinya menghilangkan semua bakteri dan jamur termasuk dalam bentuk yang sulit untuk dibunuh. Biasanya menggunakan bahan kimia yang sangat keras dan panas yang sangat tinggi, jauh melebihi suhu air mendidih. Sterilisasi ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang sudah pernah mendapatkan pelatihan sebelumnya. Mari kita lihat satu persatu. Pertama, kita perlu membersihkan dan mencuci tangan pekerja, peralatan, bahan mentah, dan tempat pengolahan. Alat yang digunakan misalnya sapu, lap, sikat, air bersih dan sabun, juga alat pel. Kadang untuk peralatan yang sulit dibersihkan karena ada lemak dan minyak perlu air panas. Pembersihan dan pencucian ini dilakukan setiap hari sebelum atau setelah pengolahan, tergantung yang dibersihkan. Seperti tadi telah disinggung, untuk menghilangkan sebagian bakteri dan jamur digunakan bahan kimia, misalnya hipoklorit dan air hangat sekitar 80 derajat Celcius. Pembersihan ini tidak perlu dilakukan setiap hari, kecuali jika yang diolah adalah bahan seperti ikan atau daging yang amat sangat mudah ditumbuhi jamur dan bakteri dan membahayakan kesehatan. Inilah bagaimana proses sterilisasi dilakukan. Menggunakan alat-alat khusus, bahan kimia yang sangat kuat, dan teknik tertentu yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang telah melaksanakan pelatihan sebelumnya, sehingga tidak membahayakan orang ataupun bahan pangan. Pada industri rumah tangga reroti, ada peralatan yang perlu ketelitian dan ketekunan tersendiri untuk membersihkannya. Misalnya, bagian pengaduk pada mixer, sudut-sudut pada loyang dan alat cetak, serta oven. Ada yang harus dibersihkan setiap kali digunakan, seperti mixer misalnya. Ada yang berkala saja, misalnya pembersihan oven. Kotoran yang ada di peralatan akan merusak bau dan rasa produk, bisa menjadikannya membahayakan kesehatan dan memudahkan menjadi busuk. Alat-alat yang terbuat dari plastik akan lebih sulit dibersihkan daripada alat-alat yang terbuat dari logam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua tetap sehat dan sabar serta disiplin dalam menjaga kesehatan di masa pandemi ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari ketahanan tubuh kita. Bagaimana tubuh kita menghadapi penyakit yang akan masuk ke dalam tubuh, dan bagaimana kita menjaga imunitas melalui konsumsi makanan. Untuk melihat bagaimana pentingnya imunitas bagi kita, mari kita lihat kehidupan David. David adalah seorang anak yang dilahirkan tanpa sel-sel imun. Sehingga sepanjang hidupnya, dia harus tinggal di satu ruangan steril yang tidak ada bakteri dan virusnya. Sebab jika ada satu sel bakteri atau virus saja, maka tubuhnya akan rusak dan dia mati. Betapa sulitnya menyaring udara sehingga bebas dari bakteri dan virus yang sangat kecil itu. Jika David harus ke ruang terbuka, maka kepala dan seluruh tubuhnya harus ditutup rapat
dan udara yang steril harus ada di dalam pembungkusnya itu. Akhirnya David meninggal pada usia 12 tahun karena infeksi, yaitu masuknya bakteri atau virus ke dalam tubuhnya. Di dalam video ini kita akan melihat bagaimana tubuh kita bereaksi jika ada bakteri atau virus akan masuk ke dalam tubuh kita. Allah menciptakan berbagai jenis sel ketahanan tubuh kita, supaya bisa menghadapi berbagai jenis penyakit yang sifatnya juga bermacam-macam pula. Jika ada penyakit atau virus atau bakteri yang mencoba masuk ke dalam tubuh kita, maka sel-sel ketahanan tubuh kita harusnya bisa mengenalinya sebagai suatu benda yang berbahaya dan kemudian menghancurkannya. Jika sel-sel ketahanan tubuh kita tidak mengenalinya sebagai benda yang berbahaya, maka kita akan sakit. Ada 3 jenis atau 3 lapis ketahanan tubuh. Yang pertama adalah pertahanan yang bersifat menahan bakteri atau virus masuk ke dalam tubuh kita. Ini biasanya dilakukan oleh kulit atau selaput dari organ dalam. Berikutnya adalah ketahanan tubuh bawaan, yang berupa sel-sel yang sudah ada sebelum kita lahir. Sel-sel imun ini akan menghancurkan virus atau bakteri dengan cara yang sama. Apa saja jenis bakterinya dan apa saja jenis virusnya. Pertahanan yang ketiga dinamakan dengan ketahanan tubuh atau imunitas adaptif. Artinya, suatu ketahanan tubuh atau sel-sel yang bekerja dengan mengenali suatu penyakit tertentu. Jadi dia akan mengenali suatu jenis bakteri atau virus tertentu secara detail. Nah, jika suatu saat virus atau bakteri ini datang pada tubuh kita lagi, maka tubuh kita akan cepat mengenalinya dan menghancurkannya. Nah, bagaimana kulit kita menahan bakteri dan virus? Kulit memiliki struktur yang cukup kuat sehingga sulit ditembus oleh bakteri dan virus. Nah, jika ada bakteri atau virus yang bisa masuk melewati kulit, maka di bagian bawah kulit itu akan ada sel-sel ketahanan tubuh bawaan yang akan menghancurkannya. Kulit dalam hal ini juga berarti selaput yang melindungi organ tubuh kita, seperti jantung, paru-paru, ginjal, dan lambung. Nah, mari kita lihat apa itu ketahanan tubuh bawaan. Ketahanan tubuh ini sering kita sebut dengan nama darah putih. Sel-sel darah putih itu sebenarnya bermacam-macam jenisnya. Misalnya namanya neutrofil. Ada juga yang namanya sel NK, leukosit, eosinofil, basofil, sel mast, makrofag, monosit, dan juga sel dendrit. Cara bekerjanya bermacam-macam cara pula. Yang paling banyak jumlahnya adalah neutrofil. Dia dapat memasukkan bakteri atau virus ke dalam selnya dan kemudian menghancurkannya menggunakan enzim-enzim. Sel NK mempunyai kemampuan untuk membunuh sel-sel tubuh kita yang sudah rusak karena bakteri atau virus. Dengan cara ini maka tidak akan terjadi penularan penyakit tersebut terhadap sel-sel yang masih sehat. Sel yang namanya basofil memiliki bagian yang mampu menangkap bakteri atau virus. Setelah ditangkap, kemudian virus itu atau bakteri itu akan dihancurkan menggunakan senyawa kimia yang dikeluarkan oleh basofil. Sel dendrit bertugas untuk mengenali virus, lalu menandainya, sedemikian rupa sehingga mudah dikenali oleh sel-sel ketahanan tubuh yang lain. Jika sudah dikenali, maka kemudian akan dihancurkan. Demikianlah kerja yang rumit dari sel-sel ketahanan tubuh bawaan. Bagaimana dengan cara kerja sel-sel ketahanan tubuh adaptif? Pertama-tama, sel-sel ketahanan tubuh adaptif ini akan mengenali virus atau bakteri, menyimpan catatan yang rinci tentang bakteri atau virus ini. Dan biasanya ini memerlukan waktu. Akan tetapi, sekali catatan itu sudah diperoleh, maka jika suatu saat
ada bakteri atau virus tersebut akan masuk ke dalam tubuh, sistem ketahanan adaptif akan mengenalinya dengan cepat dan dengan cepat pula menghancurkannya. Hal ini seperti yang kita amati pada orang yang pernah sakit cacar air atau gondongan. Yang setelah sakit itu, maka selanjutnya dia akan tidak sakit lagi. Hal itu karena di dalam tubuhnya sudah ada sel ketahanan tubuh adaptif yang siap menghancurkan virusnya setiap kali masuk ke dalam tubuh. Demikianlah gambaran betapa Allah menyiapkan suatu cara yang rumit dan saling bekerja sama antar sel ketahanan tubuh dalam menjaga kesehatan kita. Beberapa cara untuk meningkatkan imunitas adalah dengan makanan yang baik, penambahan vitamin dan mineral, serta aktivitas yang sesuai dengan gaya hidup sehat, misalnya olahraga yang cukup, istirahat yang cukup, dan bersih. Beberapa syarat dalam makanan adalah yang berprotein tinggi, mengandung vitamin A, vitamin E, vitamin C, mengandung mineral-mineral yang bisa berfungsi sebagai antioksidan, dan mengandung unsur yang memberi makan bagi bakteri dalam usus besar kita, yang sering kita sebut dengan prebiotik. Dalam kerjasama kita ini, kita menggunakan gembili dan koro-bengok untuk dibuat cookies. Bahan-bahan ini mengandung senyawa-senyawa yang baik untuk meningkatkan imunitas kita. Dalam kedua bahan ini terkandung unsur-unsur yang meningkatkan daya tahan tubuh terhadap bakteri dan virus. Bahan-bahan itu antara lain senyawa antioksidan, vitamin-vitamin, mineral, protein yang tinggi, dan juga prebiotik. Demikian pembahasan kita mengenai ketahanan tubuh kita yang dikaitkan dengan makanan dari bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Dengan menggunakan bahan-bahan lokal, berarti kita juga menciptakan ketahanan pangan, yang artinya kita bisa memenuhi kebutuhan pangan sendiri tanpa tergantung pada negara lain. Insya Allah lebih menyejahterakan kita semua.